Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Pamela dengan NIM 2408050024. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis saya dengan dataset pendidikan yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah Data Science. Baik, kita langsung saja penjabarannya. Dari dataset yang saya memiliki variabel yaitu terkait ketersediaan internet, jumlah komputer milik, dan juga jumlah perpustakaan. Untuk link sumber datanya ini saya dapatkan dari Kemendikbudrismen. Nah, variabel yang saya gunakan di penelitian kali ini itu adalah variabel X dengan jumlah komputer milik dan juga jumlah perpustakaan sebagai variabel X dan ketersediaan internet sebagai variabel Y. Di sini juga terdapat hipotesis uji model dengan H0 dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Yang berarti semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketersediaan internet. Sedangkan H1-nya itu dengan beta bukan sama dengan 0. Yang berarti ada minimal satu variabel yang berpengaruh. Di sini juga terdapat hasil output. Nah, untuk metode klasifikasi yang digunakan untuk analisis ini itu adalah regresi logistik. Itu dikarenakan variabel respon ketersediaan internet dan juga lainnya itu bersifat biner dengan nilai 0 tidak tersedia dan 1 tersedia. Nah, untuk regresi logistik juga dipilih karena mampu memodelkan antara variabel prediktor numerik dengan probabilitas suatu kejadian. Jadi sangat banyak digunakan dalam analisis klasifikasi pada data pendidikan. Nah, di sini kita membahas outputnya. Jadi dari hasil analisis regresi logistik ini menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kesediaan internet di sekolah berdasarkan jumlah komputer milik sekolah dan juga jumlah perpustakaan. Secara parsialnya, variabel jumlah perpustakaan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan internet dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Sedangkan jumlah komputer milik itu tidak berpengaruh signifikan dengan p-value-nya sama dengan 0,928. Nah, koefisien jumlah perpustakaan yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu perpustakaan itu justru menurunkan peluang sekolah memiliki internet sekitar 0,19 kali dibandingkan sebelumnya. Nah, sementara pengaruh jumlah komputer itu tidak bisa disimpulkan secara statistik. Jadi secara keseluruhan model dengan prediktor itu lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor. Karena terjadi penurunan nilai yang deviance. Namun adanya peringatan probabilitas prediksi mendekati 0 atau 1 itu menunjukkan bahwa terdapat pola pemisahan data yang sangat kuat sehingga interpretasi hasilnya mungkin perlu dilakukan secara hati-hati. Lalu ini terdapat visualisasi dari variabel jumlah komputer dan juga kesediaan internet. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat berdasarkan perbandingannya menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah itu baik yang memiliki internet dan juga tidak, mereka memiliki jumlah komputer yang relatif rendah, terlihat dari penumpukan titik di bagian bawah grafik pada kedua kategori. Nah, pada kelompok sekolah tanpa internet, variasi jumlah komputer itu terlihat lebih besar karena terdapat beberapa sekolah dengan jumlah komputer cukup tinggi, bahkan jauh di atas mayoritas data. Jadi, tanpa adanya nilai kecilan atau outlier di sekitar sini. Nah, di kelompok sekolah dengan internet, itu jumlah komputer cenderung lebih homogen dan tetap berada pada kisaran rendah. Pola ini itu menunjukkan bahwa jumlah komputer itu secara tidak jelas membedakan sekolah yang memiliki internet dan juga yang tidak. Sehingga secara visual mendukung hasil analisis regresi logistik yang menyatakan bahwa
jumlah komputer itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan internet di sekolah. Lalu di sini juga terdapat kurva regresi logistik. Nah, grafik kurva regresi logistik ini menunjukkan hubungan antara jumlah komputer dengan probabilitas kesediaan internet di sekolah. Nah, titik-titik probabilitas yang dihasilkan model itu tampak agak rendah dan cenderung mendekati 0 pada hampir seluruh rentang jumlah komputer, baik pada nilai kecil maupun nilai besar. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah komputer itu tidak diikuti oleh peningkatan probabilitas sekolah memiliki internet. Nah, bahkan pada sekolah dengan jumlah komputer yang relatif tinggi, probabilitas yang diprediksi itu tetap sangat kecil. Nah, pola ini itu mengidentifikasikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara jumlah komputer dan juga kesediaan internet. Jadi, secara visual mendukung hasil uji statistik sebelumnya bahwa variabel jumlah komputer itu tidak berpengaruh signifikan dalam model regresi logistik terhadap ketersediaan internet. Nah, di sini kesimpulan dari output regresi logistik itu adalah bahwa jumlah komputer itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas kesediaan internet di sekolah. Nah, hal ini baik dilihat dari hasil uji statistik atau p-value-nya maupun dari grafik kurva regresi logistik yang menunjukkan bahwa probabilitas kesediaan internet itu tetap rendah dan hampir tidak berubah meskipun jumlah komputer itu meningkat. Nah, jadi dengan kata lain, banyaknya komputer yang dimiliki sekolah itu bukan merupakan faktor penentu ada atau tidaknya akses internet. Jadi faktor lain di luar jumlah komputer itu kemungkinan lebih berperan dalam menentukan kesediaan internet di sekolah. Selama proses pengolahan dan analisis data, saya menghadapi beberapa kendala, terutama pada saat adanya sebaran data yang tidak merata. Jadi ada banyak kolom-kolom yang kosong, jadi sering terjadi error pada saat melakukan perhitungan. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan pemilihan variabel yang relevan agar hasil yang saya analisis ini lebih fokus dan juga efisien. Baik, sekian penjabaran dari saya terkait dataset pendidikan yang saya analisis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.